Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Syekh Al-Mukarram, Tuan Guru Haji Muhammad Yusuf Ma'mun dan para tuan guru yang hadir pada kesempatan ini, matta'anallah bituli hayatikum. Para pimpinan Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah, sahabat-sahabat seperjuangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati para tamu undangan kami yang hadir pada pelantikan pimpinan Pusat Pemuda Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah pada siang hari ini, yang kita doakan bersama. Semoga Allah taala memberikan kekuatan, memberikan keteguhan, memberikan kesabaran, memberikan keistiqamahan, yaitu seluruh pimpinan, seluruh pengurus pimpinan Pusat Pemuda NWDI. Sekali lagi kita doakan mudah-mudahan Muhammad Rifki Farabi, Abdul Basit Asjazi, dan seluruh jajaran pimpinan Pusat Pemuda NWDI diberi kekuatan, keistiqomahan, dan amanah untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Para pimpinan OKP, Ketua Umum PMII, dan tadi juga ada sesepuh HMI, teman-teman, adik-adik dari KNPI, dari Pemuda Pancasila, dan seluruh OKP yang semuanya saya hormati. Baru saja juga meninggalkan tempat Ketua Dewan Pakar PBNWDI, Gubernur Nusa Tenggara Barat, yang tadi sudah menyampaikan sambutan singkat. Bapak, Ibu, dan seluruh hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Pertama tentu saya sebagaimana kita semua bersyukur, alhamdulillah. Bersyukur pada hari ini kita menyaksikan satu momentum bersejarah bagi NWDI secara umum dan bagi pemuda NWDI secara khusus. Alhamdulillah pada hari ini pelantikan pimpinan Pusat Pemuda NWDI dapat terlaksana di tempat yang baik ini. Semoga Allah memberi keberkahannya untuk acara kita pada hari ini. Bapak-bapak dan ibu, khususnya keluarga besar dan para pengurus pimpinan Pusat Pemuda NWDI, saya ingin berpesan beberapa hal saja. Pertama, dalam Islam, bekerja, bergerak haruslah dengan kefahaman. Ada satu ungkapan, tafaqahu qabla an tasudu. Mengertilah sebelum engkau bergerak, berjuang dan memimpin. Karena itu kepada seluruh yang tadi telah kita saksikan dilantik, saya minta untuk betul-betul memahami tentang nilai dari pemuda NWDI itu. Kenapa dia dihadirkan? Kenapa dia dibentuk oleh pahlawan nasional Maulana Syekh sebagai bagian dari perjuangan NWDI? Kenapa bahkan lebih dalam dan lebih esensial dari itu, kenapa Al-Maghfurlah menamakan perjuangannya Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah, kebangkitan atau pergerakan tanah air dengan berasaskan pada fondasi-fondasi keagamaan dan keislaman. Kenapa? Apa sebabnya? Apa filosofinya? Apa latar belakangnya? Itu difahami betul. Karena sekali lagi, bergerak dengan kefahaman, insya Allah akan melahirkan keberhasilan dan kesuksesan. Sebaliknya, kalau kita bergerak dengan hanya gegap gempita, hanya seremonial, maka pasti tidak akan panjang usia dari gerak kita. Karena itu Rasul sampaikan, la takunu imma'ah. Orang beriman itu bukanlah pembebek. Orang beriman itu tidak karena melihat orang ke timur, dia ikut ke timur. Tidak karena ada tren ke barat,
dia tergopoh-gopoh ke barat. Tapi orang beriman itu punya jati diri, punya konsepsi, punya fundamental values, ada pijakannya, dan pijakannya itu kokoh dan kuat. Itulah yang disediakan oleh guru kita, sehingga beliau mengajarkan kita pokok NW, iman dan takwa. Itulah pijakan kita. Itu yang pertama saya ajak kepada seluruh pengurus, ya, kepada ketua dan semua, bergeraklah dengan kefahaman. Yang kedua, ya tentu pemuda NWDI diharapkan secara internal, ya, dia mengawal NWDI ini, mengawal perjalanannya, mengawal kiprahnya. Mengawal bukan artinya bergerak di pinggir, bukan berarti pasif, tetapi dia menunaikan bagiannya dari perjuangan itu. Apalagi bagiannya adalah bagian yang sangat penting. Bagian yang sangat menentukan masa depan, bukan hanya NWDI tapi juga bangsa, umat, wajah dunia. Karena itu untuk internal ini saya minta mengawal perjuangan, eksistensi dan kiprah program NWDI itu tunaikan dengan sebaik-baiknya. Eksternal pemuda NWDI saya harapkan satu saja, tidak usah panjang-panjang. Apa secara eksternal keluar pemuda NWDI itu saya minta mengawal dan menjaga NKRI. Cukup sudah itu. Mengawal dan menjaga NKRI. Apa artinya mengawal dan menjaga NKRI? Pertama, Indonesia ini punya thawabit, qot'iyat, hal-hal fundamen. Ya, kalau dalam Islam itu kan ada qot'iyat, hal-hal yang sangat prinsip, hal-hal yang sangat pokok. Ya. Tugas dari pemuda NWDI, ya, untuk menjaga dan mengawal hal-hal pokok kita sebagai bangsa. Ada Pancasila, ada konstitusi, kawal, jaga itu sebaik-baiknya. Yang kedua, saya berharap pemuda NWDI ikut, ya, berada dalam mainstream, arus kuat, tashkil Indonesia fil mustaqbal, membentuk Indonesia di masa yang akan datang. Kita tahu kalau misalnya belajar di pesantren dulu kan dawamul hal minal muhal. Jadi statis itu bukanlah sunnatullah dan bukan karakter dunia. Dunia itu bergerak terus, termasuk Indonesia kita. Dan Indonesia kita ini bergerak. Kalau kita simak misalnya pemimpin kita, Presiden Jokowi berulang-ulang menyampaikan bahwa kita di Indonesia ini harus terus-menerus, ya, mengetahui dinamika dunia. Harus terus-menerus mampu membangun resiliensi menghadapi apapun perubahan-perubahan yang terjadi di dunia. Dan perubahan itu sangat cepat. Karena dunia berubah, maka Indonesia pasti berubah. Maka Indonesia besok itu tidak sama dengan hari ini. Wajah Indonesia yang nanti itu nggak sama dengan sekarang. Wajah Indonesia hari ini itu beda. Jangankan kita bicara generasi al-makfur lah. Saya pun dulu 10-20 tahun dibanding sekarang banyak sekali perubahan Indonesia. Saya berharap pemuda NWDI itu bisa menjadi bagian dari yang membentuk Indonesia. Tidak berada di pinggir, tapi berada di tengah, ikut terlibat. Indonesia yang kita cita-citakan itu kan sederhana. Kalau bahasa Al-Quran, Wallah yada'u ila daris salam. Indonesia yang aman, damai. Indonesia yang menjadi rumah bagi kita semua. Indonesia yang adil, makmur, sejahtera. Itu cita-cita kita. Nah, membentuk Indonesia yang utuh, bersatu, yang aman, damai, ya kerja dari anak-anak muda juga sekarang.
Karena itu pemuda NWDI perbanyaklah perjumpaan. Ya. Saya bersyukur pada hari ini banyak sekali OKP-OKP yang hadir. Perbanyaklah perjumpaan, bicaralah satu sama lain. Karena wajah Indonesia sekali lagi ditentukan oleh anak-anak muda yang ada sekarang. Perbanyak perjumpaan antar elemen-elemen anak-anak muda. Saya kebetulan Bapak-bapak Ibu menjadi salah satu anggota komite eksekutif Muslim Council of Elders. Ya. Jadi Majelis Hukama'il Muslimin. Concern dari Majelis Hukama'il Muslimin diantaranya membangun tradisi perdamaian. Jadi ifsya'us salam, at-ta'ayush as-silmi. Saya perhatikan ya ini mungkin sekedar renungan saya. Saya perhatikan dalam pertemuan-pertemuan Majelis Hukama yang dilaksanakan di banyak kota-kota di luar ya, di Abu Dhabi, di Dubai, di Kairo, di mana-mana, di Roma. Itu yang jumpa adalah para pemimpin agama dunia. Jumpalah Grand Sheikh dengan Paus Fransiskus, pimpinan gereja Anglikan Inggris, pemimpin Hindu, pemimpin Buddha, pemimpin Konghucu, pemimpin dari komunitas-komunitas agama-agama yang sifatnya kecil atau minoritas yang kita nggak pernah dengar tapi itu ada. Kalau saya lihat semuanya bersahabat. Jadi pemimpin agama itu semuanya bersahabat. Pertanyaannya kalau pemimpin agama semua bersahabat, kenapa masih banyak terjadi perselisihan atau konflik yang dipicu oleh sentimen keagamaan di dunia? Kalau dari renungan saya nggak tahu ini, mungkin saja tidak tepat. Tapi saya melihat bahwa seringkali kalau kita bicara dialog, ya, entah antar agama, entah antar budaya, antar peradaban, kita membatasi dialog itu antara para tokoh saja. Jadi kalau tokoh itu memang udah sahabat, teman semua, karena sering jumpa di demikian banyak konferensi tentang hal yang sama. Problem kita adalah membangun perjumpaan bukan di tataran para tokoh yang memang sudah bersahabat, tapi membangun perjumpaan di tataran asyabab, di kalangan generasi muda. Ini Anda-Anda semua. Kalau di generasi muda sudah kompak, utuh, bersatu bersama-sama, insya Allah Indonesia yang damai akan dapat kita saksikan di masa-masa hari ini dan seterusnya selama-lamanya insya Allah. Yang terakhir, Bapak-bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, saya sebagai orang tua, ya, saya punya anak, itu ada 6, ya, ada 1 yang wafat, 6 yang hidup. Ya seperti halnya orang tua Anda semua lah, anak-anak muda di sini. Ya. Concern dari kami para orang tua, dan ini kami titipkan kepada Anda anak-anak muda, pemuda NWDI juga, adalah bagaimana pemuda NWDI ini bisa menjadi tempat menempa nilai-nilai kejuangan. Menempa nilai-nilai kejuangan yang sekarang ini makin kurang. Saya berharap betul ya dari teman-teman, adik-adik, para pimpinan dan pengurus pemuda NWDI, berpemuda NWDI ini adalah jalan untuk membangun nilai-nilai kejuangan pada adik-adik semua. Mohon maaf ya, kalau kita baca generasi yang sekarang, generasi Z yang sering disebut ini, selain demikian banyak karakteristik yang hebat-hebat, ada juga karakteristik yang ingin cepat, ingin instan, tidak menghargai proses. Dan untuk bangsa yang besar dan majemuk seperti Indonesia, generasi muda yang tidak menghargai proses bukanlah sesuatu yang baik untuk masa depan Indonesia. Saya berharap pemuda NWDI menjadi tempat untuk menempa diri Anda berproses, ya. Berproses dalam berislam, berindonesia, mencintai tanah tumpah darah, tempat kita lahir
dan insya Allah kita akan diwafatkan oleh Allah Ta'ala di sini. Setelah cukup beramal yang baik menjadi bekal kita di akhirat kelak. Terima kasih, selamat sekali lagi untuk pemuda NWDI. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang kita lakukan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih